Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada kata yang pantas pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan channel YouTube Pengadilan Agama Wonosari dalam acara Sharing Morning. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kedatangan hakim dari Sleman yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonosari. Kita perkenalkan Bapak Dr. Andes Sapari MSI. Terima kasih bisa hadir di acara siang pagi hari ini. Di dalam saat ini kita juga kedatangan mahasiswa adik-adik dari Stayo Wonosari. Selamat pagi adik-adik. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pagi hari ini keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurahkan kepada kita semua dan warganet dimanapun Anda berada. Para hadirin dan warganet yang berbahagia, untuk saat ini kita akan membahas hal yang cukup menarik, yaitu masalah dispensasi kawin. Ya, dispensasi kawin itu merupakan salah satu perkara yang merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Namun untuk lebih agar suasana pagi hari ini lebih semarak, akan kita tampilkan dulu penyanyi kita dari PA Wonosari, Ibu Darus Solihah. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Tangan adik-adik. Dalam setiap percintaan yang selalu manis terasa, dalam kisah ini entah mengapa banyak yang terjadi. Sini belia usiamu, berbau cinta belum saatnya. Dalam helai nafas yang berhembus hanyalah minta. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan yang tak ada dipisahkan. Percintaan tak selalu manis terasa. Dalam kisah ini entah mengapa banyak yang terjadi. Sini sila usiamu, berbau cinta belum saatnya. Dalam bulan nafas yang mendesak hanyalah cinta.
Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun cinta putih membuktikan merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Terima kasih. Tepuk tangan saudara-saudara, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Darussalihah yang telah menyanyikan dan menyemarakkan suasana di pagi hari ini sehingga lebih segar dengan nyanyian tadi yang berjudul Pernikahan Dini. Bapak Sapari yang terhormat, kita bincang-bincang masalah dispensasi kawin. Orang masyarakat itu banyak yang belum tahu apa sih dispensasi kawin itu. Dispensasi kawin itu apa maksudnya? Karena orang mau kawin saja kok harus ada dispensasi. Itu apa maksudnya? Semoga Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dispensasi itu pemberian izin, itu arti pokoknya. Dispensasi kawin berarti menurut Perma nomor 5 tahun 2019 itu artinya pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan. Itu pengertian yang ada dalam pasal 1 angka 5 lebihnya begitu. Oh, berarti anak-anak yang masih anak-anak tapi belum berumur 19 tahun. Iya, betul. Itu dari dulu itu umurnya memang 19 tahun atau sebelumnya ada berapa tahun atau gimana? Jadi dulunya sebelum ada Perma 5/19 itu, jadi dispensasi kawin itu diajukan kalau anak itu belum berusia 16 tahun. Tapi setelah adanya Perma nomor 5 tahun 2019 dirubah menjadi minimal umur 19 tahun baru bisa menikah tanpa melalui dispensasi dari pengadilan gitu ya. Berarti kalau dulu itu 16 tahun ya, yang perempuan. Tapi dengan adanya undang-undang baru dengan Perma nomor 5 tahun 2019 berubah menjadi umur 19 tahun itu minimal semua baik laki-laki maupun perempuan ya Bapak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Itu berarti intinya itu kalau belum berusia 19 tahun kalau mau menikah itu di KUA pasti ditolak ya? Ditolak itu tanpa kecuali. Terima kasih Bapak. Kemudian berkenaan dengan perkawinan di bawah umur 19 tahun itu Pak, apa yang diutamakan dalam dispensasi kawin ini Pak? Jadi, apakah terbaik bagi anak atau gimana? Monggo. Iya, jadi kepentingan anak itu yang terbaik yang diutamakan. Jadi semua hal harus dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memastikan perlindungannya, pengasuhan anaknya, kesejahteraan, kelangsungan hidupnya dan tumbuh kembangnya anak itu. Jadi itu yang paling diutamakan. Jadi baik anak maupun calon janin itu diutamakan. Calon janin.
jadi calon-calon itu sudah dilindungi. Jadi dengan dilindungi ya. Nikah, diizinkan nikah, kemudian lapor ke KUA, dinikahkan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan supaya lahir dalam ikatan pernikahan. Itu kurang lebihnya begitu. Biar tidak malu anaknya. Iya. Ya, orang tuanya juga nggak malu. Orang tuanya termasuk anaknya, orang tuanya nggak malu. Semua yang terlibat dalam itu keluarganya juga nggak malu. Keluarganya dalam lingkup kuat kan ada besan, calon besan, dan calon mbahnya dari besan itu juga menanggung malu kalau ada anak yang lahir di luar nikah itu. Jadi ini pentingnya ada dispensasi karena begini untuk melindungi supaya anak itu dilindungi oleh hukum. Jadi sewaktu-waktu ada misalnya gugatan, dia bisa masukkan bukti bahwa anak itu lahir dari pernikahan yang sah, ya. Jadi supaya dilindungi anak-anaknya itu dengan adanya dispensasi kawin itu, kemudian KUA mau menikahkan ya. Menikahkan. Tanpa itu KUA nggak mau. Terima kasih Bapak. Semakin menarik saja bincang-bincang kita pagi hari ini. Kemudian bagaimana kondisi yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul perihal dispensasi kawin ini dari tahun ke tahun? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Semangka Bapak. Ini kita bisa hitung sebagai contoh aja, minimal kita mulai dari tahun 2018 setidaknya itu kan belum tercakup dalam Perma tahun 2019. Jadi tahun 2018 itu di Pengadilan Agama Wonosari itu dispensasi kawin itu berjumlah sekitar 79 perkara. 79. Iya, banyak seperti 79 mungkin kalau dibagi 12 cuma sedikit ya. Iya, kemudian tahun 2019 itu meningkat ini. Wah, meningkat ini, seharusnya menurun, meningkat. Jadi berapa? 108 perkara. Wah, dari 79 menjadi 108. Ini gejalanya apa? Kok bisa meningkat drastis begitu? Meningkat hampir. Apalagi tahun 2020. Yang tercatat di Pengadilan Agama Wonosari itu malah ada ini 241 perkara. Wow. 241 dari 108 perkara menjadi 241. Berarti meningkatnya 100% lebih ya Bapak ini. 140-an persen. Nah, kemudian ini apa penyebabnya Pak sampai banyak sekali Pak? Nah, ini penyebabnya itu sebabnya pertama perkembangan IT, kemudian di medsos pengetahuan itu ya, sehingga anak-anak itu terpengaruh oleh pergaulan bebas. Atau karena ini Pak, kaitannya umur yang tadinya 16 jadi 19 itu Bapak? Itu juga berpengaruh itu. Itu berpengaruh ya. Jadi semua kayaknya tercakup itu. Tercakup. Di samping karena perubahan umur minimal, juga yang lain medsos itu mempengaruhi. Mungkin ada juga yang penyebab yang lain. Itu yang 2020 Pak, yang kemudian tahun 2021 itu tambah lagi nih, walaupun tidak sebanyak sebelumnya, tambah lagi 2021 itu sebanyak 218. Jadi dari 241 turun sedikit. 241 menjadi 218, berarti turun hanya berapa persen ini? Ya gitulah, persennya nggak hafal ya. Ya persentase. Nanti ada yang tersendiri yang menghitung persen. Nah, kemudian tahun 2022 ini alhamdulillah sudah bisa turun. Tadinya tahun 2021
saat ini udah sampai menurun menjadi 158. Nah, itu yang diminta nanti tahun berikutnya bisa berkurang terus. Akhirnya kan bisa dalam masyarakat timbul kesadaran akan pentingnya mendidik anak kandung supaya tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Gitu. Berarti 2021 itu ada 218, tahun 2022 sampai hari ini turun menjadi 158. Bapak, dulu itu waktu masa COVID-19 itu apakah itu aja juga berpengaruh kaitannya dispensasi kawin ini, Bapak? Oh, itu pengaruh itu ya. Pengaruh itu. Terutama karena masyarakat itu terpengaruh oleh kondisi COVID yang waktu itu kan ada larangan juga, tidak boleh berkumpul. Tidak boleh berkumpul. Sekolah di kelas. Sekolah dan sebagainya. Di masyarakat boleh berkumpul, harus ada jaga jarak dan sebagainya. Itu sedikit banyak mengurangi jumlah dispensasi ini kan. Pengasuhannya walaupun ada tapi berkurang lah. Karena pengaruh itu COVID ya. Mungkin sekarang juga masyarakat mulai menilai ya, sekarang ini masih COVID-nya berpengaruh banyak apa enggak itu mungkin masyarakat udah menilai juga, mengamati, akhirnya kan yang masuk juga mungkin berpengaruh. Berpengaruh juga ya dengan adanya COVID kemarin, karena anak-anak lebih bebas dan tidak bisa diawasi oleh guru langsung, bisanya cuma lewat online itu ya. Terima kasih Bapak, semakin menarik saja. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya, dipersilakan. Itu mic-nya di. Ya, saya dari mahasiswa Stayo Yogyakarta. Nama saya Ihwan Muhyiddin Mustafa. Mas Ihwan Muhyiddin Mustafa. Prodi Akhwalul Sasyah. Yang ingin saya tanyakan Bapak, tadi terkait dengan peningkatan dan penurunan yang terjadi di Gunung Kidul terkait dispensasi nikah. Itu mungkin salah satunya yang dibahas tadi melalui media sosial. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membatasi para pemuda itu dalam bermedia sosial? Karena kan di dalam media sosial itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi upaya kita dalam mencegah pemuda itu untuk selalu melakukan media sosial dalam hal yang positif itu seperti apa Bapak? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja. Atau berikutnya sekalian. Atau ada yang lainnya mangga? Perkenalkan Bapak, saya Lina Azizah. Saya ingin bertanya. Untuk hal dispensasi nikah, itu kan ada aturannya Pak. Apakah ada yang mengatur secara khusus tentang dispensasi pernikahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Lina. Mbak Lina. Syarat khusus maksudnya syarat pengajuannya ya? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini, mahasiswa dari STAI Yogyakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam. Menarik sekali ya tema pada pagi hari ini tentang pernikahan dini, dispensasi nikah, seperti itu. Sesuatu yang sangat real dan banyak terjadi di lingkungan saya, seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya itu lebih kepada ini tuh tanggung jawab siapa, seperti itu Pak. Terus apakah hanya pihak keluarga, sekolah, atau mungkin kampus? Jadi siapa aja yang sebenarnya harus terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan pernikahan dini ini, dan
untuk sosialisasi tentang dispensasi menikah seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Sudah berarti ya? 3, monggo silahkan Bapak. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama? Yang pertama mengenai media sosial, Pak. Media Cara sosial. pencegahannya. Iya, jadi memang ini media sosial itu banyak mempengaruhi anak-anak muda sekarang, terutama yang masih ABG, belum punya filter, belum punya backing keagamaan yang kuat, itu banyak terpengaruh. Apalagi ini orang tua itu pada masa sekarang ini kayak ini apa ya, kayak mengabaikan anaknya, pendidikan anaknya, kemudian dia kan sibuk bekerja, itu juga mempengaruhi. Kecenderungan masyarakat saat ini juga tidak lagi mengutamakan ya pengasuhan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, yang tidak diutamakan. Jadi perkembangan teknologi itu banyak berpengaruh, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya sibuk. Karena ini aja nih, mulai anak masih balita yang udah dipegangin HP anak-anak TK. HP. Alasannya supaya diem, tidak rewel. itu mereka pada intinya itu supaya nggak mengganggu pekerjaannya. Pekerjaan mencuci, anak rewel nangis terus itu kan. Anak orang tua jadi terpancing emosi kayak marah ya. Marah. Akhirnya yang penting diam nanya HP ini ya. Akhirnya untuk anak-anak ya namanya anak belum tahu, asal klik aja ternyata begitu buka ada situs porno. Anak-anak yang nggak punya filter akhirnya kan terpengaruh hal yang begitu itu. Kemudian orang tua itu karena sekarang ini kayaknya waktu itu begitu cepat. Dari pagi sampai sore itu tidak terasa. Kadang saking sibuknya orang tua nggak memperhatikan ini anaknya itu sekarang udah membaca atau bacaannya atau lihat di Facebooknya bagaimana, di medsos yang lain bagaimana, itu nggak terkontrol. Nah itu ya. Jadi untuk itu tadi dikatakan kan bagaimana cara menanggulangi itu ya. Cara menanggulangi itu diantara lainnya pertama ya, anak itu kalau pengen aman setidaknya mengurangi lah disekolahkan di pondok pesantren. Di pondok pengawasannya lebih ketat lebih ketat. Dan di pondok pesantren itu biasanya kan oleh para pengurus yayasan itu dilarang membawa HP, nggak boleh itu HP. Sibuk ngaji. Ngaji jadi waktu pagi kalau pondok pesantren pagi itu mulai jam 3 pagi itu sudah mulai deres, kemudian persiapan sholat subuh. Habis subuh nanti zikir lagi, banyak mempelajari kitab. Kemudian mulai 5:30 itu udah mulai persiapan sekolah, mandi. Apalagi yang pondok pesantren besar itu rebutan tempat mandinya itu, tempat mandinya terbatas, sedangkan sarinya ribuan. Nah, sehingga anak itu yang santri terutama yang ada di situ nggak sempat berpikir macam-macam, berpikir yang penting sekarang saya pakai mandi untuk siap bersekolah, gitu kalau di pesantren. Kemudian setelah pulang dari sekolah itu sorenya ngaji lagi sampai malam. Apalagi ada yang program tahfidz ya, tahfidz itu biasanya itu setelah maghrib atau setelah isya itu mulai pelajaran tahfidz. Ada yang badali nih, ada pengasuhnya ini
sampai malam lah jam 9, ada yang kan sampai jam 10. Jam 10 kemudian itu jam 10 setelah selesai santri itu diperintahkan harus istirahat semua. Ada pengawasnya nih, jam 2 atau jam 3 harus bangun sholat tahajud bersama-sama. Itu kan kalau anak yang cerdas biasanya kan nanti kalau bangun bersama-sama jam 3 bersama-sama ada kegiatan ini. Kalau mendadak nggak kebagian kamar mandi, makanya langsung bangunnya setengah 2 udah bangun supaya kebagian mandi, nyuci pakaian gitu. Itu setidaknya udah mengurangi anak itu bermain HP. Main HP di pondok pesantren paling nggak boleh main HP, nggak boleh bawa HP, nggak boleh. Jadi mengurangi HP udah nggak bisa di pondok. Yang lain itu, jadi anak itu nggak sempat berpikir yang macam-macam. Negatif nggak sempat. Adanya berpikir pengetahuan besok pelajaran bagaimana, persiapan sebelumnya, menghafal dan sebagainya, dengan buku dan sebagainya, menyiapkan baju-bajunya yang kering atau belum. Kadang-kadang karena pondok pesantren kan banyak sekali pakaian tergantung di sana kemari. Masing-masing, ya punya aku di mana ya? Aku lupa tempatnya. Nggak sempat pergi macam-macam. Itu kalau udah pondok pesantren. Kemudian kalau yang lain misal anak enggak dimasukkan ke pondok pesantren, ya orang tuanya terutama ya harus menyisihkan waktu supaya anak itu terkontrol, jangan sampai terpengaruhi atau terkontaminasi oleh pergaulan bebas. Saat ini kan kalau di ilmu pendidikan itu kan ada 3 pusat pendidikan. Apa itu ada di antaranya di mana? 3 pusat pendidikan itu. Satu di keluarga, kemudian di yang kedua masyarakat atau lingkungan, yang ketiga di mana? Tempat di sekolahan atau kampus. Itu 3 pusat pendidikan. Kalau kita selaku orang Islam bagusnya tambah lagi nih di masjid. Jadi masjid itu tempat penggembelingan. Jadi kalau 3 pusat pendidikan cuma 3 nih yang beragama Islam, itu tambah 1 lagi di masjid nih. Itu untuk mengurangi dampak negatif dari itu medsos, supaya anak itu enggak terbiasa melihat medsos, pengaruh medsos yang macam-macam enggak masuk kepada dia. Itu antaranya lainnya. Yang jawaban kedua itu tadi, Pak, pertanyaan yang kedua apa tadi? Apa, Mbak, pertanyaan tadi? Oh iya, jadi itu dispensasi nikah itu kalau diundang di peraturan Perma itu istilahnya bukan nikah ya, kawin. Dispensasi kawin. Ini yang sering disalahgunakan. Dulu pernah ada orang, saya kalau kawin sering, kalau nikah belum. Disalahgunakan itu. Kawin dulu baru nikah. Wah, ini kan kalau dilihat sekilas ya benar juga ini ya. Nah, karena istilahnya di Perma begitu ya, apa boleh buat, kita harus menyesuaikan selaku orang Islam. Kemudian mengenai dispensasi nikah secara khusus disebutkan dalam Perma tahun 5 tahun 2019. Jadi pasal apa itu 6 pasal 1 atau berapa itu ya? Ada itu. Jadi nanti silahkan cek saja ya di Perma nomor 5 tahun 2019. Walaupun yang kenangan itu hafal-hafalan, kadang-kadang harus lihat di Permanya yang tertulis. Kalau pertanyaan nomor 3 tadi, tanggung jawab siapa? Yang saya kira tadi udah termasuk nih, termasuk dari
Tripusat Pendidikan tadi. Iya. Masih di kalau lembaga pemerintah saya kira yang di Kemenak termasuk juga itu. Diperbanyak penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian di BKKBN itu penyuluhan PKK. Ada di masyarakat ada kegiatan PKK kan banyak ibu di situ tergabung di situ. Itu juga bagus untuk mengarahkan para orang tua jangan sampai anaknya ketiduran. Punya anak tidak punya bapak. Sampai itu kalau di masyarakat pas ada penyuluhan dari dinas kan biasanya lebih mengena daripada di masjid. Kadang-kadang masjid diremehkan, tapi kalau udah di dinas terkait, kalau kamu ingin melanggar ini untuk pelaksanaan ini kamu begini loh, nggak punya bapak, itu biasanya lebih menurut biasanya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian banyak orang tua atau wali yang mengajukan dispensasi kawin. Ini apa saja motif atau faktornya Bapak? Apa ya faktor atau sudah hamil dulu atau bahkan sudah lahir? Monggo Pak. Ya. Jadi banyak faktor yang diantaranya terutama itu hamil dulu lebih banyak. Karena pengaruh tadi teknologi informasi modern itu pengaruh itu. Tapi herannya juga, saya juga heran mengajukan dispensasi nikah itu setelah usia kehamilan 7 bulan 8 bulan udah mau hamil baru diajukan. Kenapa enggak dulu-duluan ini? Saya juga heran ya. Apa dia menunggu apa setelah mepet hampir melahirkan baru maju, menunggu peringatan dari dukuhnya atau gimana? Saya juga nggak tahu. Kamu gimana Pak? Punya anak belum dinikahkan, akhirnya baru diajukan permohonan dispensasi nikah, mungkin itu. Jadi hamil duluan yang pertama. Yang kedua sekarang ini kan karena anak-anak muda tidak terkontrol oleh yang ABG, belum berpikir sejauh mungkin, belum jadi suami istri, belum nikah, udah bonceng-boncengan ke sana kemari, nginep, kadang-kadang pamitnya melalui WA mau kencan di rumah temannya belajar, nanti nginep Bu ya, Pak yang nginep di sana, padahal bukan nginep, dia ngelayap. Nah, itu terutama ya boncengan. Nah itu kalau orang tuanya wajar nggak tahu nggak wajar, tapi ada tetangga yang lihat itu sih anakku itu kesana bonceng-boncengan dengan orang lain, dengan perempuan lagi, belum jadi suami istrinya. Nah, orang tuanya dapat laporan itu, oh iya toh Pak, tak mau kesini. Nggak tahu malu orang tua. Lupa nggak makan aja. Kadang-kadang orang tua udah memperingatkan, Le kamu belum dewasa, 19 tahun, belum waktu nikah, golek gawean sih, belajar ini dulu, jangan berpikir itu. Ya kadang-kadang anak itu ya untuk sementara diperintahkan, dinasihati orang tuanya, nggih Pak, tapi enaknya anak udah terlanjur kebiasaan nyolong waktunya, cari alasan yang lain. Yang pertama alasan tadi mau belajar, yang lainnya cari alasan yang lain lagi. Itulah. Nah, jadi ini orang tua itu khawatir kalau udah bonceng-boncengan itu ya mau kemana lagi. Anak belum berpikir jauh, udah bonceng-boncengan, yang dilihat tiap harinya medsos, macam-macam beritanya, terutama yang dilihat hal yang tidak sesuai dengan syariat gitu, yang dilarang agama justru dilihat. Nah itu akhirnya dia akan mempraktekkan, akhirnya jadi hamil. Jadi orang itu sangat khawatir sekali kalau anak udah
boncengan berdua kesana kemari, itu kira yang Ya, paling terima dominan. kasih Bapak. Kemudian bagaimana sikap orang tua saat ini yang seharusnya terhadap pola pergaulan yang semakin bebas, yang memerlukan pengawasan khusus dari orang tua untuk mengantisipasi semakin banyak terjadinya kasus permohonan diska. Oh Ya, iya. sikap orang tua ini bagaimana ya sekarang itu yang harus dilakukan. Jadi pertama tuh orang tua harus menjadi teladan yang bagus. Teladan, kalau orang tuanya sudah menjadi teladan bagus, insya Allah anak juga mengikuti orang tuanya. Kemudian orang tua kan mazru'atul aulad, madrasatul aulad. Kedua orang tua itu menjadi tempat belajar bagi anak. Nah, itu meliputi teladan tadi. Selaku orang tua harus bisa meneladani anak supaya jangan sampai melanggar aturan, terutama. Itu kalau masih punya orang tua ya. Tapi kalau sudah nggak punya ayah ibu, pergi kemana karena sudah berkenam, ya yang mengambil alih kakeknya atau neneknya itu ya. Iya ya, bisa kakeknya, bisa wali yang lain yang ada keluarga atau mas tetangga setempat yang mengetahui. Jangan sampai cuma ya kalau kakeknya masih sehat bisa duduk misalnya nasihati, kakeknya lumpuh seterus dan sebagainya nggak bisa ngandani, ya akhirnya harus tetangga dekat. Itu aja pokoknya itu aja. Terima kasih Bapak. Kalau seumpamanya ya karena terpaksa seperti tadi, ya baik itu sudah hamil dulu atau sudah melakukan hubungan atau bahkan anaknya sudah lahir, kalau mau mendaftarkan dispensasi kawin itu apa syarat-syaratnya Pak? Iya, tadi udah Apakah disampaikan bisa tadi ya, ini syarat-syaratnya tadi kan seperti dalam Perma nomor 519 harus mengajukan ada berapa itu, ada 6 kayaknya dari A sampai F itu. F. Kalau di sini prakteknya ya satu ya fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KTP pemohon 1 dan pemohon 2, ayah ibunya. buku nikahnya juga. Itu buku nikah Orang tuanya. ayah orang tua. Fotokopi kakaknya, akta kelahirannya anak itu untuk membuktikan bahwa dia masih di bawah umur, itu pakai akta kelahiran. Kemudian surat keterangan dokter bahwa dia itu mampu atau sehat untuk bisa melahirkan anak keturunan. Dan kemudian ada yang terpenting juga surat rekomendasi dari dinas sosial. Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Jadi, itu masalah itu nanti berhubungan kayak menghubungi atau menghadap ke pengadilan setempat. Oh iya. Terima kasih Bapak, menarik sekali perbincangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan pagi hari ini ya bisa menambah pengetahuan kepada warganet atau siapapun yang menyaksikan acara di pagi hari ini. Bapak terima kasih, tapi karena waktu jugalah yang harus memisahkan kita. Terima kasih sekali atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Persidangan mau menyempatkan waktu di acara pagi hari ini. Terima kasih sekali. Jazakumullah khairan katsira. Para pemirsa dan warganet dimanapun berada, sampai di sini pertemuan pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Kami selaku host Khairil Basar mungkin banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.